Halo, perkenalkan nama lengkap saya Laurentius Sonerebong dengan NIM 2423812054. Saya dari kelas A, program studi pengelolaan hutan. Di sini saya akan menjelaskan terkait perencanaan inventarisasi pada mata kuliah inventarisasi hutan, yaitu yang pertama adalah penentuan tujuan dan sasaran inventarisasi. Yaitu tujuan inventarisasi ini adalah alasan dasar mengapa inventarisasi itu dilakukan. Tujuan ini biasanya berkaitan dengan kebutuhan manajemen atau kebijakan. Contoh tujuan inventarisasi yaitu yang pertama untuk menyusun rencana kerja tahunan di sebuah konsesi hutan tanaman industri atau HTI. Kemudian untuk mengetahui potensi cadangan karbon di hutan konservasi dan juga untuk mengevaluasi dampak program reboisasi di suatu daerah aliran sungai atau DAS, dan juga dengan mengetahui tujuannya kita bisa menentukan apa saja data yang perlu kita kumpulkan dan bagaimana cara mengumpulkannya. Kemudian adapun sasaran dalam inventarisasi ini. Sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik, terukur dan dapat dicapai dari tujuan. Jadi sasaran menjawab pertanyaan data apa yang harus dikumpulkan dan seberapa akurat data tersebut. Jadi sasaran menentukan variabel atau parameter apa yang akan diukur di lapangan. Ini harus disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Contohnya jika tujuannya untuk menghitung volume kayu, sasarannya adalah mengukur diameter dan tinggi pohon. Kemudian jika tujuannya untuk konservasi, maka sasarannya adalah mengukur keragaman jenis pohon dan mengidentifikasi spesies endemik. Yang berikut adapun pemilihan metode inventarisasi yang sesuai. Jadi pemilihan metode inventarisasi ini berdasarkan kebutuhan. Jadi misalnya untuk konsesi hutan alam, tujuannya untuk menyusun rencana kerja tahunan, yaitu jadi metode yang sesuai seperti sampling sistematik dengan intensitas sampling yang cukup tinggi, misalnya 1-5%. Petak ukur ditempatkan pada jalur-jalur yang teratur. Metode ini efisien dan memberikan estimasi yang akurat untuk volume tegakan. Kemudian penentuan ukuran dan alokasi sampel. Jadi penentuan ukuran sampel didasarkan pada rumus statistik yang melibatkan tingkat ketelitian. Jadi kesalahan yang diperbolehkan biasanya dinyatakan dalam persen, misalnya 5% atau 10%. Nilai ini ditetapkan berdasarkan sasaran inventarisasi. Jadi kemudian ada koefisien variasi, yaitu menggambarkan beberapa bervariasi atau heterogen data yang diharapkan di lapangan. Koefisien ini biasanya didapatkan dari data inventarisasi sebelumnya atau survei pendahuluan. Semakin tinggi variasi, semakin besar ukuran sampel yang dibutuhkan. Kemudian ada tingkat kepercayaan yang merupakan nilai dari tabel distribusi T atau nilai Z yang menunjukkan seberapa yakin kita bahwa hasil estimasi berada di dalam rentang kesalahan yang diinginkan. Umumnya digunakan tingkat kepercayaan 95 atau 99%. Kemudian ada alokasi sampel. Jadi alokasi sampel adalah proses menentukan lokasi penempatan petak ukur yang telah dihitung jumlahnya. Nah, contoh alokasi ini harus sesuai dengan metode sampling yang dipilih. Kemudian ada penyusunan rencana inventarisasi hutan. Jadi penyusunan rencana inventarisasi hutan ini merupakan proses sistematis yang memastikan kegiatan di lapangan berjalan efisien, akurat, dan sesuai dengan tujuan. Seperti yang kedua ada penentuan tujuan dan sasaran. Kemudian ada pra-inventarisasi atau studi pendahuluan. Kemudian penentuan metode dan teknis lapangan. Kemudian ada penentuan sumber daya. Jadi yang berikut pertimbangan faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan inventarisasi hutan. Jadi ada beberapa pertimbangan atau pertimbangan faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan ini, seperti anggaran, kemudian ada waktu dan juga tenaga. Seperti anggaran, seperti biaya menjadi pertimbangan utama. Metode sensus total 100%
memberikan data paling akurat, tetapi membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga tidak praktis untuk area luas. Kemudian waktu, beberapa lama waktu yang tersedia untuk menyelesaikan proyek. Jadwal yang ketat mungkin memaksa penggunaan metode yang lebih cepat, seperti sampling acak sederhana dengan intensitas rendah. Kemudian ada tenaga ahli. Ketersediaan tenaga ahli dengan kualifikasi yang memadai juga penting. Tim yang berpengalaman dapat mengelola proyek yang lebih kompleks dengan efisien.